Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi kita belajar tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini tokoh utamanya adalah ovum atau sel telur. Ceritanya, ovum sudah janjian dengan sperma untuk menikah di KUA. Penghasil sel telur itu ada di ovarium. Ini gambar bulat ini, dia adalah ovarium. Jadi, ovarium pada sistem reproduksi wanita itu ada satu pasang atau dua. Makanya, setiap wanita sedang menstruasi, kadang bulan ini lama, besok bulan sebentar. Hal itu karena ovarium yang menghasilkan sel telur bergantian. Bulan ini sebelah kanan, besok sebelah kiri. Selain ovum dihasilkan oleh ovarium, ovarium juga menghasilkan hormon. Hormonnya apa aja? Hormonnya adalah estrogen dan progesteron. Kalau ditanya sama soal, siapa yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron? Ya, ovarium. Ovarium selain menghasilkan sel telur atau ovum, juga dia menghasilkan hormon. Nah, padahal proses pembentukan ovum atau sel telur itu disebut dengan oogenesis. Kalau ditanya tempat oogenesis di mana? Ya di ovarium. Budiana gambarkan ovarium itu bulat saat ini. Ini adalah ovarium. Ovum, ini adalah ovum. Ketika ovum dihasilkan di ovarium dan dia sudah matang, ovumnya akan keluar. Nah, proses keluarnya ovum inilah yang disebut dengan ovulasi. Saya gambar di sini. Nah, ketika ovumnya matang, dia keluar. Nah, ini disebut dengan ovulasi. Jadi kalau ada ovum yang matang keluar dari ovarium disebut ovulasi. Atau pertanyaan kalimat lainnya, ovulasi adalah proses keluarnya ovum yang sudah matang dari ovarium. Kalau ovumnya sudah matang, siapa yang nangkap? Nah, ini ada gambar tangan. Sini sampai sini sebenarnya itu adalah tuba falopi. Ini adalah tuba falopi. Di bagian tuba falopi punya yang namanya fimbriae seperti tangan. Nah, ini dua seperti tangan. Karena tangan itu gunanya untuk menangkap, fimbriae juga gunanya untuk menangkap. Siapa yang ditangkap? Ya, menangkap si ovum yang sudah matang. Menangkap ovum yang sudah matang. Nah, saya gambarkan dengan simbol bulat biru. Jadi, ketika ovumnya sudah matang, dia melayang-layang. Yang ditangkap, menangkapnya, yang penangkapnya adalah fimbriae. Tadi, ovum janjian di KUA. KUA-nya sperma sama ovum di mana toh ya? Nah, KUA-nya adalah di tuba falopi. Di sini. Ketika ada sperma yang masuk, tadi sperma melalui penis lewatnya sini. Nah, ada terus spermanya keluar, nah, sampai di tuba falopi, dia janjian di sini. Ketemulah. Nah, tempat bertemunya sperma dan ovum itu ada di tuba falopi. Jadi tuba falopi fungsinya adalah tempat pembuahan sperma dan ovum. Pembuahan sperma dan ovum namanya adalah fertilisasi. Nah, kalau sudah fertilisasi, dia menjadi satu.
Kalau sudah fertilisasi menjadi satu, dia akan berpindah ke sini. Sini. Nah. Zigot, dia harus menempel di endometrium yang sini. Ini endometrium. Ada ini semuanya itu namanya adalah uterus. Sini. Nah, sini ya. Ini uterus atau rahim. Uterus atau rahim. Gunanya untuk apa sih uterus atau rahim? Ya jelas, untuk tempat perkembangan janin atau fetus. Tempat perkembangan janin atau fetus. Kalau ditanya menempel di mana janinnya? Di endometrium. Iya, kalau seandainya si sperma membuahi ovum, bagaimana kalau seandainya tidak dibuahi? Bediana sini ya, bedi ya. Di sini, maaf. Nih, ya sebelah sini contohnya. Seandainya sel telur di sini tidak dibuahi sama sperma nih, kalau tidak jadi, menangis nggak? Menangis. Nah, sel telur atau ovum juga menangis. Nah, dia akan menangis keluar. Kalau kalian melihat temannya yang menangis, lari keluar, pasti semuanya ikut ya. Sama, karena sel telur atau ovum keluar menangis, dinding rahim ini, dia juga ikut. Kamu kenapa, Ovum? Kamu kenapa? Ikut keluar. Nah, sama-sama ikut keluar. Nah, proses itu namanya apa sih? Namanya adalah menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Tidak dibuahi sperma. Siapa yang ikut? Dinding rahim. Dan meluruhnya atau disertai dengan meluruhnya dinding rahim. Dinding rahim bagian mana yang ikut meluruh? Yang bagian endometrium. Yang bagian endometrium. Kalau tidak dibuahi sperma, kalau spermanya nggak datang, tapi kalau datang, dia akan menjadi janin atau fetus. Dia akan berkembang di sini. Kalau sudah waktunya 9 bulan, dia keluar. Nah, tadi Bu Dina menjelaskan bahwa sperma kan masuknya di sini ya. Sperma masuk sini sampai sini. Nah, ini kan sperma. Ini menyambung. Menyambungkan ya, dari sistem reproduksi wanita menyambung dengan sistem reproduksi pria. Kalau panjang ya sampai sini. Jadi, ada yang namanya vagina. Bu, kalau panjang gimana, Bu? Mentok sini? Enggak. Ini juga sampai serviks. Siapa sih serviks itu? Serviks itu adalah kanker leher rahim. Nah, leher rahim. Karena dia, si penis ini menyambung dengan vagina dan serviks, makanya sini ya, bukan panjang sampai sini ya, apa. Makanya serviks sama vagina fungsinya untuk alat kopulasi. Jadi kalau ada kopulasi itu artinya menyambung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.